Halo Record, kembali lagi dengan aku di Drag Out. Dan terima kasih buat kamu dan kamu karena telah mengklik video ini. Oke, senang banget rasanya aku kembali menemani malam-malam kalian untuk menceritakan kisah mistis dan juga penuh misteri dari Drag Out. Dan dari belahan ataupun dari Indonesia sendiri dan juga belahan dunia lain. Belahan dunia lain, ya luar negeri lah. Nah, kali ini Drag Out akan membahas tentang sebuah misteri, yaitu misteri Tol Cipularang. Nah, kalian pasti sudah tahu kan misteri-misteri tentang Tol Cipularang dan juga kisah-kisah tentang Tol Cipularang. Nah, seperti apakah misteri Tol Cipularang seperti Tol Cipularang versi Drag Out? Nah, sebelum kalian dengar ceritanya, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan bunyikan lonceng notifikasi di bawah ini agar kalian terus bisa mendapatkan video-video penuh misteri dari Drag Out. Seperti apakah kisahnya setelah yang satu ini? Oke Record, kali ini kita langsung saja bahas tentang Tol Cipularang. Nah, kalian pasti udah pada tahu kan tentang Tol Cipularang, terus kisah-kisah menyeramkan tentang Tol Cipularang dan lain hal yang berkaitan dengan Tol Cipularang. Nah, kali ini khusus banget nih Drag Out akan ngebahas tentang Tol Cipularang, atau lebih tepatnya kita akan membahas tentang misteri Tol Cipularang. Nah, Tol Cipularang sendiri adalah jalan penghubung antara kota Jakarta menuju kota Bandung. Namun, di balik kata penghubung ini terkuat beberapa hal-hal yang begitu menyeramkan dan juga mistis pada jalan penghubung ini. Nah, konon katanya di Tol Cipularang ini pada kilometer 60 sampai 100 km sering terjadi kecelakaan dan merenggut beberapa banyak korban. Wow. Nah, hal ini disangkut pautkan dengan sebuah gunung yang ada di sekitar Tol Cipularang. Nah, gunung itu namanya adalah Gunung Hejo. Nah, konon katanya masyarakat yang ada di sekitaran sana mengaku bahwa Gunung Hejo dahulunya itu digunakan sebagai tempat pertapaan, tempat pemujaan, atau tempat pengasihan untuk mendapatkan kekayaan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan. Dan orang-orang di sekelilingnya atau masyarakat di sekitar Tol Cipularang ini menyebut Tol Cipularang dengan nama lain, yaitu sebagai Jalan Tengkorak. Nah, karena menurut mereka di Gunung Hejo ini adalah tempat ataupun kawasan yang sangat mistis yang berkaitan dengan makhluk-makhluk yang kerap kali meminta tumbal ataupun korban setiap tahunnya ataupun setiap bulannya. Nah, beberapa kisah udah banyak nih dalam sebulan ini atau dalam beberapa bulan aja udah banyak merenggut korban jiwa Tol Cipularang. Sebenarnya apa sih yang membuat Tol Cipularang ini banyak merenggut nyawa ataupun banyak mengambil korban yang hanya sekedar lewat ataupun berpergian melewati Tol Cipularang? Nah, langsung saja, apa yang membuat Tol Cipularang ini begitu mistis, begitu horor sehingga banyak korban yang katanya sering melihat penampakan makhluk-makhluk kasat mata. Oke, langsung saja yang pertama itu adalah bahwa di sekitaran Tol Cipularang ini diyakini sebagai tempat pemujaan. Nah, jadi masyarakat ini udah percaya bahwa dulu di Gunung Hejo atau di sekitaran di sekitaran Tol Cipularang ini itu digunakan sebagai tempat ritual pemujaan. Nah, baik itu kayak bersemedi atau tempat kayak lebih tepatnya sih kayak minta-minta gitu ya. Aku kurang tahu juga, kayak minta kekayaan, pengasihan dan lain sebagainya. Nah, dari situ masyarakat mengkaitkan bahwa makhluk-makhluk yang ada di sekitar sana meminta tumbal ataupun korban setiap tahunnya. Wow, ternyata menyeramkan juga ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Gunung Hejo itu ya memang ya namanya juga gunung kan, pastinya tentunya kayak
yang namanya gunung, yang namanya hutan pasti udah ditinggali sama mereka yang terlihat. Nah terus masyarakat udah meyakini bahwa tempat itu memang horor dan mistis. Bukan hanya mereka loh sebenarnya, bukan hanya masyarakat yang mengatakan bahwa tempat ini horor ataupun mistik dan berkaitan dengan hal-hal aneh ataupun di luar nalar yang tidak bisa diterima oleh logika. Nah dulu para pekerja konstruksi pada saat membangun Tol Cipularang ini juga mengalami hal-hal yang mistis ataupun di luar logika. Nah pada saat itu pada saat pekerja lagi tidur, mereka ada beberapa pekerja yang dipindahkan tempat tidurnya. Jadi dia itu tidurnya itu di kayak masih tidur di sekitaran wilayah tempat pembangunan kayak Tol Cipularang ini. Namun dia dipindahkan oleh makhluk gaib ke tepi sungai lah. Terus ada yang sering kesurupan lah. Terus kalau ada yang para pekerja yang tidur, tiba-tiba ada yang menangis dalam tidur gitu. Aku juga kurang tahu sebenarnya apa sih yang membuat makhluk-makhluk ini terus melakukan atau terus berinteraksi dengan manusia yang berada di sekitarnya. Nah, bukan hanya itu saja, banyak kejadian-kejadian yang sudah diceritakan oleh masyarakat, seperti sering terjadi kegaduhan antara para pekerja di proyek atau sekitaran tempat pembangunan jalan tol Cipularang ini. Nah, bahkan yang paling keterima logika itu kayak ada beberapa pekerja yang kayak melihat ada penampakan anak berkepala pelontos lari-larian di malam hari, terus bikin ketakutan, lihat ini dan lihat itu. Dan bahkan pada saat pengerjaan Tol Cipularang ini banyak merenggut korban jiwa. Nah, khususnya para pekerja nih. Jadi udah banyak pekerja yang udah meninggal di tempat tersebut, seperti meninggal karena terjatuh, bahkan ada pekerja yang meninggal karena terlindas oleh alat konstruksi yang berjalan sendiri. Aku juga kurang tahu apakah itu karena rem tangannya. Apakah sih ini kan kalau kendaraan kayak mobil kan kalau kita jalankan pasti kayak kalau mau ngerem pasti pakai rem tangan kan. Aku nggak tahu juga apakah memang rem tangannya ini nggak dipakai atau memang ada kehadiran sosok-sosok makhluk yang berusaha untuk membuat para pekerja ini ketakutan dan pergi dari lokasi tempat pembangunan. Nah, namun namun katanya salah satu ketua pekerja ini mengatakan bahwa masyarakat terlalu percaya akan hal-hal mistis dan ia mengatakan bahwa cerita yang konon katanya berkaitan dengan hal gaib, hal mistis dan hal-hal yang horor lainnya itu hanya cerita yang dibuat-buat oleh masyarakat untuk membuat para pekerja takut. Nah, tapi dari segi kenyataannya itu, dari segi hal yang katanya cerita yang dibuat-buat itu, dari segi kenyataannya kalau memang ceritanya itu bahwa tidak ada hal-hal yang mistis ataupun tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib. Nah, kenapa Tol Cipularang ini nggak bisa ditembus oleh perkakas ataupun mesin-mesin yang mereka gunakan? Nah, jadi gini, Tol Cipularang itu kan dibangunnya melewati ini kan Gunung Hejo. Jadi dia itu dibangun melewati Gunung Hejo. Nah, pada kenyataannya dia kalau kita sebagai pekerja kan pasti kalau kita melakukan pembangunan pasti kita itu mengestimasi atau mengurangi supaya tidak terlalu banyak biaya yang keluar nih. Namun hal yang demikian juga dipikirkan oleh si pembangun jalan tol ini. Namun pada nyatanya tak ada satupun alat yang bisa menembus si gunung ini. Jadi nggak ada satupun alat yang bisa memotong batunya ataupun menembus Gunung Hejo. Jadi itu alasannya mengapa jembatan yang Tol Cipularang ini hanya mengelilingi jembatan Hejo, karena pada saat pengerjaan jalannya ini pekerja tidak bisa memotong batu ataupun menembus Gunung Hejo. Nah, selanjutnya kita melangkah pada hal yang katanya udah banyak disaksikan oleh orang, ya. Nah, kita melangkah pada saksi-saksi yang udah mengalami hal-hal gaib ataupun hal-hal mistis di kilometer 91 atau lebih tepatnya sebagai Tol Cipularang. Nah, siapa saja kayak itu saksinya itu? Yang pertama ada Andika The Titans,
terus ada Pasha Ungu, terus ada beberapa masyarakat, Fahrudin, Bapak Fahrudin, dan beberapa artis-artis lain yang udah mengalami hal-hal mistis ataupun hal-hal di luar logika di Tol Cipularang. Nah, seperti apa sih yang mereka rasakan atau mereka alami pada saat melewati Tol Cipularang? Jadi, menurut cerita dari mereka ini, bahwa pada saat mereka melewati Tol Cipularang pada kilometer 90 sampai 97 ini, mereka banyak mengalami hal-hal yang di luar logika. Contohnya seperti ada angin yang berhembus kencang sehingga membuat mobil mereka ini tidak bisa berjalan dengan baik dan seakan-akan ingin menabrak sesuatu. Jadi kayak ada hembusan angin yang berusaha membuat mobil ini kayak apa ya? Kayak supaya dia itu nggak jalannya bagus gitu, jadi seakan-akan dia mengarahkan untuk nabrak sesuatu. Nah, terus dari beberapa artis lain juga atau beberapa orang lain juga mengalami kejadian yang aneh. Pada saat itu ia sedang berkendara, terus tiba-tiba dia juga terserang oleh angin yang berusaha untuk membuat mobilnya ini tidak stabil. Nah, pada saat ia maju, dia merasa bahwa ada mobil yang berusaha membuntutinya dari belakang. Jadi ada mobil hitam yang berusaha membuntutinya dan menyalakan lampu kepadanya. Nah, jadi si wanita ini berusaha untuk tenang. Nah, tidak lama setelah itu, dari arah depan ia melihat sosok wanita berpakaian serba putih tiba-tiba menyeberang. Nah, dari situ dia kemudian mengingat pesan guru ngajinya bahwa apabila ia mendapatkan hal di luar logika atau mendapatkan hal-hal mistis ataupun yang bersifat gaib, harus beristighfar. Jadi dia menghentikan mobilnya, terus istighfar, dan setelah melakukan itu si mbak-mbak ini udah hilang. Nah, terus dari Fahrudin sendiri, Fahrudin ini adalah salah satu masyarakat yang tinggal di sekitaran Tol Cipularang. Nah, kerjaan Fahrudin ini adalah setiap tahunnya ia mengantar para pembantu-pembantu yang mudik ke kampungnya pada saat Lebaran. Nah, pada saat itu pada saat ia kayak udah di jalan terus dalam mobil, terus para pembantu-pembantu ini ngomong sama si Fahrudin, "Pak, hati-hati ya jalannya, soalnya di sini gini udah diceritakan kan." Tapi Fahrudin iya aja, istighfar gitu. Tapi tiba-tiba Fahrudin merasa bahwa ada sebuah mobil yang berusaha membuntutinya dari arah belakang. Jadi kayak ada mobil dari arah belakang yang terus kayak kedipin lampu supaya dia itu kayak minggir lah atau berhenti atau apa. Tapi Fahrudin ini berusaha untuk minggir, tapi si mobil hitam ini nggak mau maju-maju, kayak dia masih di belakang terus. Jadi Fahrudin itu tiba-tiba nengok ke belakang untuk melihat mobil ini, tapi dia tidak melihat ada mobil di belakang. Pada saat itu para penumpangnya berteriak. Pada saat ditanya kenapa yang berteriak, penumpangnya mengatakan bahwa ia melihat sosok wanita berpakaian putih melintas berjalan di depan mobilnya. Pada saat itu mereka semua merinding. Aku juga merinding, sumpah aku merinding. Dan mereka kemudian beristighfar. Untungnya nggak ada terjadi kecelakaan. Nah, bahkan banyak cerita-cerita yang udah dialami oleh beberapa orang yang udah diceritakan melalui akunnya atau apanya. Nah, ada juga beberapa orang yang udah melihat kejadian ini secara nyata. Wow. Kalau menurut aku sih lumayan menyeramkan juga ya. Pertama, udah jalannya sepi. Itu kan kalau ini kan yang jembatan tol, yang Tol Cipularang kan kalau kita udah malam kan itu kan pasti sepi, apalagi kan yang dilewati itu agak hutan ya, udah gunung sepi, terus nggak ada orang. Oh my god. Jadi mungkin di sini ada yang udah ngalamin atau ada yang pernah ngelihat langsung sosoknya atau yang gimana, komen aja di bawah pengalaman apa yang kalian dapat, terus kisah atau cerita apa yang udah kalian tahu tentang Tol Cipularang. Silahkan komen di bawah. Terus dan kalau kalian memang udah pernah ngelihat sosoknya, terus kalian bisa deskripsikan sosoknya di bawah, ataupun bisa langsung DM kita di underscore drag out untuk berbagi kisah ataupun cerita tentang Tol Cipularang atau hal-hal yang berkaitan dengan
mistis ataupun gaib ataupun kisah tragis atau yang mengandung hal-hal mistis ataupun horor, silahkan DM kita di Instagram Breakout. Nah, dari hal-hal ini nih banyak pertanyaan yang muncul. Sebenarnya siapa sih sosok di balik Tol Cipularang? Seperti apa sih sosok-sosok yang mengganggu di sana? Apakah benar mereka ini hanya mengganggu, mengalihkan, atau ingin memberitahukan sesuatu, atau ada hal yang ingin disampaikan yang manusia nggak tahu gitu? Ya, kita kan nggak tahu juga. Nah, konon katanya sih bahwa sosok yang sering kali dilihat oleh masyarakat ataupun orang yang hilir mudik ataupun pengemudi yang melewati Tol Cipularang mulai dari kilometer 60 sampai 100, yang lebih tepatnya sih kilometer 90 sampai 97, karena katanya yang paling angker itu pada kilometer 97 sering yang sering nampakkan dirinya itu adalah sosok perempuan berbaju putih. Terus ada mobil hitam yang sering kedip-kedipin mobil dari arah belakang, yang terus berusaha untuk membuat si pengemudi itu hilang fokus. Terus katanya masih ada sosok-sosok lain kayak sosok hitam, terus kayak ada sosok bapak-bapak. Wow, ternyata banyak juga sosok-sosoknya. Nah, konon katanya bahwa sosok-sosok ini adalah korban-korban di Tol Cipularang yang menampakkan wujudnya kepada pengemudi ataupun pengendara yang lewat di Tol Cipularang. Kalau dari aku sih kayak dari cerita ini mungkin ada hal yang belum terungkap di Tol Cipularang yang masih tersembunyi, yang belum sampai saat ini belum kita ketahui, yang mungkin ada hal-hal yang memang betul mungkin di situ dulunya adalah tempat mungkin dulunya itu digunakan sebagai tempat kerajaan lah, atau tempat meditasi, atau tempat apa, aku juga kurang tahu karena jujur aku belum pergi ke sana. Namun udah banyak cerita dan aku udah banyak berbagi pengalaman dengan teman-teman yang suka dengan hal-hal horor, hal-hal mistis juga. Nah, konon katanya bahwa mereka udah pernah pergi ke sana, mereka udah pernah berusaha untuk berkomunikasi dengan makhluk yang ada di sana, dan mereka di sana, makhluk-makhluk di sana itu memberikan informasi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah berusaha untuk membuat pengemudi ini hilang fokus. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka berusaha mengganggu. Ada juga yang jadi kayak makhluk ini kayak ada yang pro dan ada juga yang kontrak tentang misteri kecelakaan yang sering terjadi di Tol Cipularang. Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang Tol Cipularang, yang kita bahas tentang Tol Cipularang. Nah, jangan lupa saksikan Drag Out selanjutnya. Nah, karena selanjutnya kita akan ngebahas tentang makhluk-makhluk yang ada di Tol Cipularang. Nah, jadi nanti kalau kalian mau lihat atau mau dengar sebenarnya siapa makhluk-makhluk yang sering kerap kali menampakkan diri di Tol Cipularang, nanti silahkan tunggu video selanjutnya, karena di video selanjutnya kita akan ngebahas tentang makhluk-makhluk yang sering menunjukkan atau menampakkan diri di Tol Cipularang. Oke, terima kasih banget buat kalian. Jangan lupa terus jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah, lakukan aktivitas yang bermanfaat di rumah. Nah, bagi teman-teman yang masih beraktivitas di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker, hindari jarak dengan orang lain, dan selalu jaga kebersihan. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Sekian dulu Drag Out kali ini. Saya Rian pamit undur diri. Salam Drag Out.